masih muda kan Sam. Apa tuh? Weh, buka kaos kieu di mana ya? Dia nyalir apa aja bikin nyalir. Iya, waduh. Oh, iya teh KDM. Nyieun sorangan. Nyen sarangan. Kunaon make nyieun gambar Deddy Mulyadi Sagala? Ya, bikin we dapet Pak Dedi. Oh, fans. Kunaon ngefans ke Pak Dedi? Ya, ningali konten-kontenna. Alhamdulillah. Eta mah pencitraan. Sanes Pak Dedi. Baru ketemu. Sanes kumaha? Pokoknya mah Jabar hiji Pak Dedi. Jabar hiji teh naon? Gubernur Jawa Barat. Berarti ibu-ibu. Pak Dedi ayam dipoto tuh Pak Dedi. Gepur Pak Dedi. Ada rek, Ngadeg-deg gitu. Ini macam-macam keinginannya. Si teteh mah ingin hamil. Si ibu ingin laku bubur sumsumnya. Jabar satu. Oh, dia mah pengen saya jadi gubernur. Haji, Siap, pokoknya mah Bu. sukses. Mudah-mudahan tambah sukses Amin, ya. amin. Amanah buat masyarakat. Amin. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Saya pernah meliput bis ini ketika ada Kompolnas. Dan saya sudah kan keliling menemui pertama saksi pada waktu peristiwa, yang kedua mereka yang kehilangan motor yang rusak, ketiga korban warga Subang yang meninggal ketika mau belajar bikin nasi goreng, yang keempat menemui keluarga korban di Depok, yang kelima menemui kepala sekolah, yang keenam menemui travelnya, Will In Tour and Travel. Dari seluruh rangkaian itu saya melihat ada beberapa hal yang harus menjadi bahan evaluasi kita bersama. Yang pertama, bahwa kegiatan studi tour istilahnya, walaupun di dalamnya ada sebenarnya kegiatan piknik, itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh sekolah secara terus-menerus. Yang kegiatan itu tidak ada relevansinya dengan pendidikan, dengan perpisahan. Tentunya seluruh kegiatan itu membahagiakan juga menyedihkan. Membahagiakan karena anak-anak bisa berekreasi, menyedihkannya karena ada juga orang tua yang tidak punya kemampuan untuk membayar. Termasuk salah satu korban meninggal pada waktu peristiwa kejadiannya itu, dia mendapatkan uang pinjam dari neneknya. Itu bukti bahwa tidak mudah untuk mengumpulkan uang 800.000. Kemudian juga ngumpulin uang untuk bekalnya sampai harus kuli ngangkut pasir. Itu juga tidak mudah ngumpulin uang 400.000 untuk bekal kegiatan piknik. Yang berikutnya adalah tidak tepat sebenarnya kegiatan piknik yang melibatkan anak sekolah. Kemudian kegiatannya harus nginep di luar kota, nginep di hotel. Menurut saya juga itu peristiwa yang kurang tepat sama sekali, sehingga itu tidak boleh terus berulang dan harus dihentikan, dan sudah banyak orang yang hari ini menyatakan menghentikan. Nah, kemudian travel yang digunakan itu travel yang ketika saya berkunjung ke kantornya itu hanya di peta kecil. Artinya dia tidak memiliki kualifikasi sebagai penyelenggara kegiatan travel. Karena penyelenggara kegiatan travel bukan hanya memberangkatkan orang, bukan hanya memesan bis, bukan hanya memesan hotel, tetapi sebenarnya harus bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian perjalanan, baik kenyamanan, kepuasan maupun keselamatan. Nah,
ketika peristiwa ini terjadi, saya yakin travel yang punya kualifikasi seperti yang kita jumpai bersama itu tidak akan mampu untuk mengcover seluruh kerugian yang terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan bis. Tentunya travel ingin punya untung. Karena ingin punya untung, maka dipilihlah bis yang harga murah. Ketika dipilih bis yang harga murah ini, kita berhadapan lagi dengan bis yang seperti ini. Bis ini keluaran tahun 2006. Kemudian pernah beroperasi di Pekanbaru dari 2006 sampai 2023. Berarti beroperasi di Pekanbarunya sekitar 17 tahun. Kan 2006 2023. Ya kan? Beroperasinya sekitar 17 tahun. Setelah itu diberi oleh pengusaha bis yang dari Wonogiri. Kemudian digunakan untuk kegiatan angkutan umum antar kota dalam provinsi, yaitu jurusan Wonogiri Solo. Bahwa bis itu digunakan untuk kegiatan angkutan umum. Nah, setelah itu dibeli lagi oleh pengusaha di Purwodadi. Kemudian oleh pengusaha di Purwodadi ini, dia melakukan uji kirnya itu pada bulan Juni 2023 yang harus berakhir bulan Desember 2023. Setelah itu dibeli oleh pengusaha yang berdomisili di Depok yang sampai sekarang saya belum bisa menemukan siapa pengusahanya, di mana domisili bisnya. Digunakan untuk kegiatan yang sekarang ini dan tidak ada izin operasionalnya. Kemudian bisnya dirubah, bayangin, bis dengan mesin yang sangat tua dirubah dengan tampilan bis yang tampilannya gagah seperti hari ini. Badan di luarnya keren dan belum tentu juga bentuk badannya seimbang dengan kekuatan mesinnya. Nah, di situ kita memberikan penegasan, tidak boleh sembarangan memberikan izin perubahan struktur bodi mobil yang digunakan untuk kegiatan angkutan penumpang karena memiliki resiko yang sangat tinggi. Nah, kemudian sekarang setelah ini berpolemik bahwa izinnya tidak dikeluarkan. Nah, berarti izin Mobis ini beroperasi tanpa izin. Nomornya sampai hari ini masih nomor Wonogiri. Beroperasinya di Jawa Barat. Bayar pajaknya ke Wonogiri. Nah, ini terjadi dalam dunia lalu lintas kita. Mobilnya beroperasinya di Cirebon, tapi nomornya misalnya Jakarta. Mobilnya beroperasinya di Kuningan, tapi nomornya misalnya Tegal. Nah, padahal fungsi dari pajak kendaraan bermotor itu fungsinya adalah fungsi layanan. Artinya kalau mobil mengaspal di sebuah daerah, maka mobil itu berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah terhadap jasa yang diberikan dalam bentuk layanan jalan. Nah, kemudian pajak dari jalannya itu semestinya digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah pada masyarakat memenuhi infrastruktur jalan. Di sini saja kita bisa menemukan, bisa jadi pembayaran pajak untuk mobil ketika pajaknya dikelola oleh pemerintah bukan digunakan untuk jalan. Sehingga kita bisa menemukan hari ini kita bayar pajak tiap setahun, tetapi jalannya rusak, jalannya hancur. Ini problem-problem yang harus segera dibenahi dalam tata kelola kendaraan di Indonesia agar semua itu ada fungsi atau ada manfaatnya. Kemudian sekarang setelah peristiwa ini terjadi, siapa yang paling apes? Yang paling apes itu adalah sopir. Apesnya bagaimana? Pertama,
dia harus mengendalikan kendaraan yang tidak lagi memenuhi standar. Artinya memiliki resiko kecelakaan yang sangat tinggi. Ada dua di situ yang akan dipertaruhkan oleh hidupnya. Satu nyawanya, yang kedua penumpangnya. Nah sekarang setelah ini terjadi, siapa yang terjadi tersangka? Pertama, sopirnya. Karena dia dianggap orang yang paling bertanggung jawab. Nah, dan kemudian dia dianggap lalai. Walaupun kelalaiannya timbul diakibatkan karena standarisasi mobilnya yang tidak memenuhi syarat. Dan di situ barangkali ada jeda yang diberikan pada waktu peristiwa, yaitu ketika berhenti di rumah makan. Ketika berhenti di rumah makan, itu di situ mobilnya keadaan rusak. Seharusnya tidak diteruskan. Tetapi biasanya orang itu cenderung untuk meneruskan karena tidak mau mengambil resiko. Karena meminta mobilnya diganti, belum tentu juga bosnya ngirim mobil yang baru ke situ. Nah ini. Nah tetapi kalau setelah ini sopir harus menanggung apa? Satu, menanggung beban pidana yang akan dijalaninya. Dua, anak-anaknya kehilangan orang yang mencari kehidupan untuk keluarganya. Yang ketiga, dianya harus mengalami kurungan badan. Nah pertanyaannya adalah, adilkah kalau hanya sopir yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini? Maka dalam pandangan saya bukan ahli hukum pidana lalu lintas. Dalam pandangan saya harus terus dikejar penyebab dari kecelakaan ini. Penyebabnya adalah mobil tua dirombak menjadi mobil yang seolah-olah baru, digunakan kegiatan wisata, melewati daerah-daerah yang terjal, tanjakannya tinggi. Maka di situ siapa bertanggung jawab? Orang yang merubah spesifikasi dari mobil ini. Spesifikasi yang dirubah berdampak pada kecelakaan yang fatal. Maka menurut saya, tanpa bermaksud menggiring opini, tanpa bermaksud melebihi kewenangan penyidik, sudah selayaknya penyidikan diarahkan pada siapa yang melakukan perubahan terhadap spesifikasi mobil itu. Dia adalah pihak yang harus bertanggung jawab. Kemudian yang berikutnya, siapa yang memberikan izin terhadap perubahan spesifikasi mobil itu? Nah, sehingga apakah izin-izinnya dipenuhi atau tidak? Apakah standarisasi persyaratan izinnya dipenuhi atau tidak? Kalau tidak dipenuhi, maka siapa yang harus bertanggung jawab? Maka penyidik harus mengarah pada itu. Kenapa saya berkomentar terhadap ini? Karena di Indonesia itu ada sebuah kebiasaan. Manakala sebuah kegiatan, sebuah peristiwa kecelakaan itu hanya ribut pada waktu peristiwa. Sebulan setelah itu menghilang dan kebiasaannya terus berulang. Apa sih yang saya inginkan dari seluruh rangkaian peristiwa ini? Saya terus-menerus melakukan penelaahan, mengkonfirmasi, mewawancari para pihak. Saya ingin peristiwa ini tidak usah terjadi lagi. Tidak boleh lagi ada anak-anak muda atau warga yang menjadi korban karena kesalahan prosedur, karena kelalaian, karena spesifikasi kendaraannya tidak memenuhi syarat. Dan di Indonesia itu sering peristiwa ini terus-menerus terjadi. Yang berikutnya, apa yang harus dibenahi dalam dunia lalu lintas ke depan? Infrastruktur. Infrastruktur apa? Jalan. Mobil itu tidak begitu menelan korban warga yang di luar penumpang. Karena apa? Karena kebetulan warungnya itu posisinya tidak terlalu menjorok ke jalan, dia agak ke dalam. Dan warung-warung ada di Indonesia rata-rata nempel di bibir jalan. Apa yang harus dilakukan ke depan? Sudah selayaknya infrastruktur dibenahi. Kita jangan kalah oleh zaman Belanda. Dulu Belanda di samping jalan ada drainase yang besar. Setelah itu bangunan di pinggir jalan tuh mundur ke dalam. Ada standarisasinya. Kita nyaris hampir tidak ada standarisasi.
seluruh pinggir jalan dipenuhi oleh bangunan. Kalau ada peristiwa kecelakaan, maka korban akan banyak yang ditelan. Bukan hanya penumpang, tetapi warga yang menjadi tempat kejadian kecelakaan. Semoga ke depan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik. Semoga ke depan Jawa Barat tertata lalu lintasnya. Semuanya berstandarisasi, tertata jalannya. Jalan-jalannya berstandar, tertata bangunannya berstandar, memenuhi standarisasi lalu lintas. Peristiwa ini kita ambil hikmahnya untuk tidak terulang lagi. Dengan cara, mari kita lakukan perubahan seluruh stakeholder untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan kita yang tidak tepat dan sama-sama melakukan tindakan pencegahan untuk peristiwa ini tidak terjadi lagi dan melakukan penataan dalam sistem berlalu lintas di kita. Karena di hari ini ada dilema dalam tubuh dunia lalu lintas kita, khususnya Satuan Polisi Lalu Lintas. Kenapa polisi lalu lintas mengalami dilema? Melakukan penindakan, melakukan penilangan menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Kadang-kadang hujatan itu mengalir di media sosial. Tetapi di balik itu warga makin kesini makin tidak punya kesadaran. Motor knalpot nyebrong, kemudian menggunakan jalan itu ugal-ugalan. Spesifikasi motor juga dirubah. Harusnya kapasitasnya rendah menjadi kapasitasnya tinggi. Motornya, bodinya misalnya cc-nya kecil, tetapi mesinnya mesin besar. Ini terjadi di mana-mana. Untuk itu, mari kita rubah cara berpikir kita tentang lalu lintas. Kenapa? Kita bicara tentang berbagai penyakit yang menerpa bangsa kita. Dan kita ramai luar biasa. Tetapi kita harus tahu bahwa angka kecelakaan lalu lintas merupakan predator pembunuh yang tinggi di Indonesia. Dan kita ingin ke depan kecelakaan itu diturunkan dengan cara melakukan sikap dan perubahan pelaku kita dalam berkendaraan, dalam berlalu lintas, dan kemudian juga dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan transportasi. Terima kasih. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi kita dan semoga kita semua memberikan supporting pada para penyidik untuk melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tidak pandang bulu. Jangan hanya sopir yang menjadi tersangka, tetapi juga pengusaha kalau memenuhi unsur pidananya dan dia terbukti bersalah, sudah selayaknya menjadi pembelajaran bagi kita semua yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan transportasi angkutan umum. Udah jalan lagi, Bu? Udah. Tujuan Bapak Gubernur Jawa Barat. Aki. Alhamdulillah. Aki ke dia. Nah, bawa dorong ke tanah rodana. Dagang naon? Ya, so. Alhamdulillah. Barokah, Pak. Aki orang mana, Aki? Orang dia. Sabarahan ieu. Saroda ieu biasana sabaraha menang duit? 200. Nah, di leuwihan. Sok. Jual. Ya. Berkah Jumaah, Ki. Siap. No, Dek. Ah, ya. Sukamana kamu jauh jaraknya dari Sukamana. Apa, Pak? Pak Salim, Pak.
Sukamandi, aduh bajunya kenapa digitu-gitu? Kenangan, Pak. Yang penting nggak arogan, Pak. Gak arogan. Kamu dari Sukamandi ke sini udah izin orang tuanya belum? Bilangnya mau kemana? Curug, Pak. Jaraknya hampir 40 kilo loh ke sini. Kok laki-laki semua? Jangan, Pak. Hah? Nggak ikut. Emang kalian jomblo semua? Ini sengaja kenang-kenangan. Nanti bajunya kalau sudah digini-gini digimanain? Dipajang di mana? Di kamar. Aku doain ya nanti kamu udah punya istri, punya anaknya kayak kamu semua. Amin. Keren kan? Keren. Mau nggak punya anak kayak kamu? Mau. Aku Aisyah tuliskan. Mana sekolahnya mana? Ini, Pak. SMK Sukamandi Kabupaten Subang. Ini SMK negeri. Swasta. SMK apa namanya? Kan ada yayasannya biasanya. Yayasan Sukamandi. Yayasan Sukamandi. Ya. Oh, emang kamu suka mandi? Iya. Ini, Pak. Perasaan jarang kamu. Ini sekarang mau terus kemana ini? Curug, Pak. Hah? Mau ke Curug. Curug mana? Curug Kapur. Curug mandi. Ngapain? Mandi, Pak. Kamu nggak pernah mandi? Mandi. Oh, mau ke kapur. Mau nginep? Enggak. Terus datang ke situ mau ngapain? Mau mandi. Kenangan, Pak. Foto-foto. Wah, ini namanya siapa ini? Aril, Pak. Tim. Aril, Buk. Pak. Wah, ditulisin. Oh, belakangnya apa? Dimas. Waduh, kamu jurusan apa? TKJ, Pak. Hah? TKJ. TKJ itu apa artinya? Komputer. Oh, komputer. Udah keren dong. Namanya siapa? Oh, ganteng kamu luar biasa. Waduh. Ini berangkatnya jam berapa? Jam setengah 2, Pak. Jam Setengah 2. setengah 2. Foto Pak, Pak. Berapa jam ke sini? Ah, ke sini di sini ngambilnya dari sana fotonya. Foto, Pak. Foto, Pak. Oke. Awas lu jangan ngabala di sini. Enggak, Pak. Nah, sok, ayo. Bawa di bawah. Iya bener nih. Ayo. Bawah enggak apa-apa di bawah. Dia cok. Oh, di belakang loh. Ini boncengan motornya. Kenapa itunya benderanya disembunyiin? Buka aja. Kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Siapa? Oh. Kasih HP sana, kasihin sudah di motor nanti. Kasih udah oke. Sini enggak, tengah enggak. Oh, lihat ke handphone. 3, 2, 1. Waduh. Ini Makasih, mau Pak. mau lanjut. Mau lanjut. Iya, Pak. Lanjut. Ini rombongan jomblo semua. Iya. Salam. Ayo. Pasti di Facebook ada ya, Pak? Sok, boleh kamu ngebaris, kenalin. Kamu anak STM mana? Satu-satu nanti langsung maju belakang. Nama saya. Ayo. Nama saya Nunu, Pak. Belakang ngantri dong. Dari sana. Ke belakang situ ngantrinya. Ke sini. Ayo. Kenalin satu-satu. Oh, aduh. Apa grup apa? Gupuk apa namanya? Bukan, Pak. Grupnya grup apa? Oke, so, ayo kena. Boleh komen kamu baru lulus sekolah, pesannya apa buat pemerintah? Ayo, Loh, lu ngomong anak muda. Ayo, sok ngomong, baru lulus sekolah, apa pesannya udah lulus sekolah? Semoga banyak loker, nggak mempersulit warga rendah, Pak. Terus, ngantri lo. Ayo, sok sini. Apa harapannya lulus sekolah sampai begini-beginian? Ya, apa harapannya harapannya apa? Setelah lulus sekolah harapannya apa? So kamu ngomong. Kerja, Pak. Ayo, nama saya ini lulus sekolah mau kerja. Kalau ada kerjaannya. Nama saya ayo. Muhammad Dendi, lulus sekolah mau bekerja. Di mana? Di BIC. BIC mana? Cikampek, Pak. Kota Bukit Indah. Ya. Boleh diterima aku aing sama Pak Gausya.
Oke. Ayo ngebaris dulu. Siapa tahu nanti ada kerjaan, ada lowongan. Ayo ngebaris. Ayo ngebaris. So kamu jurusan apa? Mau kerja di mana? Ayo, ngebaris. Nama saya Muhammad Endi, jurusan otomotif, mau bekerja di BIC. Lu terus. Oke, terus. Nama saya Riandika Ferdiansyah, teknik pemesinan. Mau kerja di PT Pak. Di mana? PT. Oke, terus. Terus, ayo ngantri. Nama saya Arif Fatur Rahman. Pokoknya infoloker, Pak. Pokoknya saya harus bekerja. Ayo terus. Nama saya Muhammad Ryan Pratama, jurusan otomotif, kerja di mana aja, yang penting gajinya gede, Pak. Siapa yang mau kerja? Ayo terus. Siapa yang mau kerja? Ayo ngomong. Kamu mau kerja nggak? Nggak mau katanya Pak. Nggak mau kerja, mau nganggur. Mau? Masih ada yang ngomong nggak? Ayo siapa lagi? Ayo sok kamu. Sini. Ayo. Nama saya Marcelo Septianto. Jurusan. Jurusan teknik mesin. Mau kerja di Korea. Wah. Jadi anggota DPR dong Korea mah. Kamu udah belum? Udah Pak. Kamu belum? Belum Pak. Ayo sok kamu ngomong. Nama saya Firjawan, Jurusan apa sekolahnya? jurusan teknik kendaraan ringan, pokoknya infoloker. Terus, ambil satu-satu. Biar ngomong. Saya Aditya aja, jurusan TKR, pokoknya infoloker. Nama saya Yoga Andriansyah, jurusan TKR. Cita-cita kerja di Jepang, Pak. Terus. Kenalkan, nama saya Aldi Satriana, jurusan saya teknik mesin, bekerja infoloker. Terus. Nama saya Jiad, jurusan otomotif. Mau kerja di mana? Nanti mau kerja di ini aja lah. Nggak jauh-jauh, di Thailand aja, Pak. Nah, dia nanti Thailand mau nyari sesama jenis. Jangan, Pak. Kamu ngomong. Apa, Pak? Ayo ngomong, kamu sekolah mana? Sekolah SMK Sukamandi. Jurusan. Jurusan mesin. Nyari kerjaan. Kerja. Mau di mana? Karawang, Pak. Karawang. Ya. Balik terima sih Bang Ora. Di mall, Pak, Bager asli. Sekarang mau kemana? Ke Curug, Pak. Jalan. Ngomong ini ada rombongan yang lain berkelahi. Bapak aman, Pak. Nggak bawa sajam. Assalamualaikum Pak. Salam. Pak, masuk KDM nggak, Pak? Masuk. Pak, mau jadi TikTok apa ya, Pak? Mas mau jadi anggota DPR? Iya, Pak. Mana? Wow, cocok. Ini apa ya? Masuk apa aja? Pengen jadi anggota DPR katanya, Pak. Boleh nggak, Pak? Boleh. Nih nanti buat makan sih, buat makan di jalan ya. Amin. Nih, enggak. Pengen fotokan. Udah tadi udah dipoto. Ayo jalan. Ayo jalan. Ayo. Jalan. Kasih Pak. Kek. Ayo jalan dulu. Ayo. Ya, oke. Ayo Pak, kerja ikut Pak. Oke.